Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Solih-Solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat dan bersemangat. Nah, hari ini Bu Angga kembali lagi akan mengajari kalian tentang materi bahasa Indonesia. Bagaimana apa ya materi hari ini? Mari kita lihat tayangan berikut ini. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang menuliskan teks petunjuk. Nah, kira-kira kalian sudah paham belum teks petunjuk itu apa? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, apa yang kita pelajari pada materi ini? Yang pertama ada apa itu teks petunjuk. Nah, biar kalian tahu apa sih yang disebut dengan teks petunjuk. Kemudian ciri-ciri teks petunjuk. Kemudian yang ketiga adalah cara menyusun teks petunjuk. Nah, kita bahas untuk yang pertama ya, Solih-Solihah. Apakah itu teks petunjuk? Teks petunjuk adalah teks yang berisi urutan penggunaan barang atau urutan pembuatan sesuatu. Contohnya, yang pertama adalah cara menggunakan kipas angin. Kemudian contohnya yang kedua, misalnya cara membuat nasi goreng. Nah, jadi teks petunjuk itu berisi tentang langkah-langkah bagaimana kalian membuat sesuatu atau langkah-langkah bagaimana kalian menggunakan sebuah barang. Nah, yang kedua ada ciri-ciri teks petunjuk. Ciri-ciri teks petunjuk yang pertama yang perlu kalian ingat yaitu menggunakan kalimat perintah halus. Ingat, menggunakan kalimat perintah halus. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kalimat perintah halus? Kalimat perintah halus tidak menggunakan tanda seru pada akhir kalimat. Ingat ya, tidak menggunakan tanda seru pada akhir kalimat, melainkan menggunakan tanda titik. Contohnya bisa dilihat yang pertama, ambillah remote, kemudian diakhiri dengan tanda titik. Ini adalah contoh kalimat perintah halus yang benar. Kemudian yang kedua, ada contoh kalimat perintah halus yang salah, yaitu panaskan 3 gelas air. Kenapa salah? Karena menggunakan tanda seru. Bagaimana Solih-Solihah? Sudah paham tentang ciri-ciri teks petunjuk? Kalau sudah paham, kita lanjutkan untuk materi yang kedua. Nah, yang kedua, ciri-cirinya adalah menggunakan kalimat dengan makna yang sebenarnya. Ingat, makna yang sebenarnya artinya maknanya adalah sesuai dengan apa yang kalian lakukan. Yaitu, contoh pertama, nyalakan api dengan korek. Itu merupakan aktivitas yang memang kalian lakukan di dunia nyata. Kemudian ada contoh yang kedua, amarahku menyala. Nah, itu contoh kalimat yang tidak makna sebenarnya atau makna kiasan. Karena kalimat ini biasanya digunakan untuk teks puisi, bukan untuk teks petunjuk. Nah, yang berikutnya, cara menyusun teks petunjuk. Nah, jika kalian ingin menyusun teks petunjuk di rumah, maka Solih-Solihah harus memperhatikan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, pilihlah salah satu alat elektronik di rumahmu. Kenapa menggunakan alat elektronik Solih-Solihah? Karena pada tema kali ini kita membahas dengan tema yaitu manfaat energi. Kemudian yang kedua, nah, bacalah dengan baik teks petunjuk yang ada pada kemasan. Biasanya jika kalian membeli alat elektronik atau kalian menggunakan alat elektronik, pasti kalian akan menemukan teks petunjuk baik berupa lembaran maupun yang tertera pada kemasan. Kemudian bacalah baik-baik teks tersebut. Yang ketiga, setelah kalian membaca teks tersebut dengan baik dan cermat, maka tuliskan teks petunjuk penggunaan alat sesuai dengan bahasa kalian sendiri ya. Ingat, sesuai dengan bahasa kalian sendiri.
Nah, Soli Solihah, karena Bu Angga sudah menjelaskan materi yang singkat tadi, mari kita berlatih untuk menuliskan teks petunjuk. Yang pertama, lihatlah gambar televisi dan gambar laptop yang ada pada LKS Bahasa Indonesia yang sudah Bu Angga bagikan. Nah, perhatikan dengan seksama, kemudian tulislah langkah-langkah teks petunjuk dengan bahasa kalian sendiri. Ingat ya, dengan bahasa kalian sendiri. Oh iya, ternyata manfaat energi juga berkaitan dengan nilai-nilai keislaman loh, Soli Solihah. Kalau kalian tahu, ternyata manfaat energi tertera pada surat Yasin ayat 80 yang menyatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, maka tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu. Nah, firman ini menjelaskan bahwa seluruh sumber daya alam yang ada di bumi bisa digunakan dan dimanfaatkan sebagai sumber energi. Untuk itu, kalian jangan sampai boros ya, dan harus selalu hemat energi. Nah, selalu bersemangat untuk belajar dan mengerjakan tugas di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Soli Solihah.